Suatu kisah dari Ali bin Abi Thalib yang ketika bertemu dengan sahabatnya yang tercinta, yakni Salman Al-Farisi. Kemudian Ali bin Abi Thalib pun, Amirul Mukminin, bertanya kepada Salman Al-Farisi, "Wahai sahabatku, wahai Abdullah, bagaimana kondisimu pagi ini? Bagaimana kabarmu pagi ini?" Kemudian Salman Al-Farisi pun menjawab pertanyaan Ali bin Abi Thalib dan berkata bahwa saya berada pada 4 kesedihan. Kemudian Ali bin Abi Thalib kembali bertanya kepada Salman Al-Farisi, "Wahai sahabatku, yang mana yang kau maksud 4 kesedihan itu?" Kemudian Salman Al-Farisi pun menjawab bahwa kesedihan yang pertama adalah dia sedang memikirkan bagaimana pemenuhan kebutuhan sandang pangan dirinya dan keluarganya agar senantiasa mendapatkan penghasilan yang halal untuk mencukupi kebutuhan kehidupan keluarganya. Demikian juga dia senantiasa sedih memikirkan tentang pendidikan yang terbaik buat keluarganya. Inilah kesedihan yang pertama yang dirasakan oleh Salman Al-Farisi pada saat itu. Kesedihan yang kedua adalah saya sedih memikirkan bagaimana saya, anak-anak saya, istri saya, keluarga saya untuk senantiasa dapat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa meninggalkan larangan Allah di setiap harinya. Itulah kesedihan yang kedua yang dialami oleh Salman Al-Farisi pada saat itu. Kemudian kesedihan yang ketiga adalah jawaban Salman Al-Farisi terhadap pertanyaan Ali bin Abi Thalib, mengatakan bahwa saya sedih memikirkan bagaimana diri saya, keluarga saya agar senantiasa mampu mengendalikan hawa nafsu ini, berusaha mampu untuk tidak mengikuti langkah-langkah setan pada hari itu dirinya dan keluarganya. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Orang beriman, masuklah kamu dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan, dan jangan kau mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi. Inilah kondisi kesedihan Salman Al-Farisi yang senantiasa berusaha agar dirinya tidak mengikuti langkah-langkah setan di setiap hari. Kemudian kesedihan yang terakhir yang dialami oleh Salman Al-Farisi, kemudian dia utarakan kepada sahabatnya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, mengatakan bahwa saya sedih memikirkan bagaimana perlakuan malaikat maut Israel terhadap jasad saya, terhadap ruh saya. Saya sedih memikirkan bagaimana kondisi nanti saat saya meninggalkan dunia ini, apa dalam keadaan husnul khatimah atau su'ul khatimah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan mudah-mudahan kamu meninggalkan dunia ini dalam keadaan berserah diri kepada Allah, dalam keadaan taat kepada Allah ketika kita meninggalkan dunia ini. Inilah kesedihan yang dialami oleh Salman Al-Farisi pada saat itu. Kemudian Ali bin Abi Thalib pun berkata kepada sahabatnya, "Wahai Salman, wahai sahabatku, wahai Abdullah, bergembiralah kamu karena Allah telah mengangkat derajatmu atas kesedihan-kesedihan yang telah engkau alami. Saya pun demikian. Ketika suatu waktu saya bertemu dengan Rasulullah, dia pun bertanya hal yang sama terhadapku. Dan aku pun menjawab hal yang sama yang kamu jawabkan terhadap diriku. Saya juga mengalami 4 kesedihan. Saya sedih memikirkan bagaimana pemenuhan kebutuhan keluarga. Saya sedih memikirkan bagaimana di setiap harinya saya berupaya untuk menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Saya juga sedih memikirkan bagaimana untuk menghindarkan diri ini dari godaan-godaan setan. Dan saya juga sedih memikirkan dalam kondisi bagaimana ketika ruh dicabut dari jasad. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan wejangannya kepada Ali bin Abi Thalib. "Wahai sahabatku, wahai Ali bin Abi Thalib, siapa yang senantiasa sedih memikirkan kebutuhan keluarganya, berusaha mencari penghasilan yang halal untuk kehidupan keluarganya, maka itu merupakan tabir baginya atas api neraka, merupakan penghalang baginya dari siksaan api neraka." Wahai Ali, siapa yang senantiasa memikirkan agar setiap harinya dirinya dan keluarganya agar senantiasa taat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan larangannya, maka dia akan mendapatkan kesejahteraan, kebahagiaan hidup di dunia
lebih-lebih di akhir kelak nanti. Wahai Ali, siapa yang senantiasa dia memikirkan, berjuang untuk melawan hawa nafsunya, untuk memerangi godaan-godaan setan, dia berjuang, maka itu lebih baik daripada dia ibadah selama 60 tahun. Wahai Ali, siapa yang senantiasa sedih memikirkan bagaimana kondisi dia di saat dia meninggalkan dunia ini serta dengan keluarganya, maka itu merupakan pelebur dosa-dosa yang telah dia lakukan. Sehingga Rasulullah SAW melanjutkan ucapannya kepada mantunya, kepada sahabatnya Ali bin Abi Thalib, mengatakan bahwa rezeki seorang hamba telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya engkau tidak perlu bersedih dan khawatir tentang hal itu. Tetapi kesedihanmu engkau mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadilah engkau menjadi hamba yang bersyukur, hamba yang senantiasa bertawakal kepada Allah, dan hamba yang senantiasa taat padanya. Kemudian Ali bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa aku bersyukur? Dengan apa aku bersyukur? Bersyukurlah engkau wahai Ali, karena Allah telah memilih Islam sebagai agama yang benar bagimu. Bagaimana aku bertawakal? Bertawakal kepada Allah dengan senantiasa membaca kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan dari kita selain kekuatan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana aku taat? Taatlah kepada Allah dengan senantiasa menahan amarah kamu. Dengan menahan amarah dapat menghapuskan panasnya api neraka, dapat memperberat timbangan kebaikan kita, dan dengan menahan amarah itu dapat menghantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam kondisi pemilihan presiden, kondisi pemilu, itu banyak hinaan, banyak berita-berita hoax yang kurang berkenan di hati kita. Maka mari kita senantiasa berupaya untuk mengendalikan amarah kita, mengendalikan nafsu kita. Demikianlah khutbah yang singkat ini. Semoga menjadi renungan buat kita semua, namanya buat pribadi dan keluarga. Benaran hanya datangnya dari Allah. Salah itu karena khilafah kami pribadi. Barakallahu li wa lakum fil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.